Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Tuhan di tengah keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, Pak Paul, kita percaya bahwa Tuhan menjadi pusat dari keluarga itu. Tetapi aplikasinya, kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari seringkali Tuhan ini hanya sebagai simbol atau apa gitu yang kurang mewarnai kehidupan keluarga Kristen itu sebenarnya, Pak Paul. Nah, tujuan dari hidup pernikahan itu sebenarnya apa, Pak? Salah satunya adalah untuk memuliakan Tuhan, Pak Gunawan. Sebab kita ini diciptakan Tuhan pada akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Artinya, lewat kehidupan kita ini membawa kemuliaan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Supaya, sebagaimana ciptaan Tuhan yang lain, semuanya termasuk kita hanyalah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Nah, karena kita adalah juga orang-orang yang dipanggil untuk menikah dan berkeluarga, maka kita juga harus menggunakan kesempatan dalam pernikahan dan berkeluarga untuk memuliakan Tuhan pula. Sehingga lewat kehidupan keluarga kita, nama Tuhan tambah dipermuliakan. Nah, apakah pengertian memuliakan Tuhan itu kita sekeluarga menyanyi atau sekeluarga ke gereja atau bagaimana, Pak Paul? Arti memuliakan Tuhan dalam keluarga berarti memang nomor satu menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atau Tuan dalam keluarga kita. Berarti adanya sebuah kesediaan untuk menanggalkan diri kita, ego kita, kehendak kita, dan meletakkannya pada kaki Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan coba selaraskan dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai keluarga, kita akan berusaha bersama-sama mencari kehendak Tuhan untuk keluarga secara keseluruhan, tapi juga untuk anggota-anggota keluarga secara pribadi. Jadi memang memuliakan Tuhan pada bagian pertamanya adalah mengesampingkan diri, menundukkan diri, dan menjadikan kehendak Tuhan sebagai tuntunan bagi kita semuanya. Nah, padahal di dalam anggota keluarga itu pertumbuhan imannya kan beda-beda, Pak Paul. Kadang-kadang kita melihat ada satu keluarga yang suami atau ayahnya itu begitu tekun, tetapi di keluarga yang lain, istri atau ibu itu yang lebih tekun dan yang lainnya kurang. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Kan semacam ada ketimpangan gitu loh. Seringkali memang ada kesenjangan seperti itu, Pak Gunawan. Maka dalam keluarga kita mesti saling mengingatkan. Kadang memang kita tidak bisa berjalan seiring sekata dengan pasangan karena ada satu yang lebih tertarik dan mau menuntut pertumbuhan dalam Tuhan Yesus, tapi ada sebagian juga yang tidak mau dan tidak begitu mempedulikan hal-hal rohani. Nah, memang kalau terjadi kesenjangan, tidak bisa tidak ini akan mempengaruhi suasana rohani di dalam rumah tangga kita. Kita akan misalnya mengalami kesulitan untuk berbagi hidup, cerita tentang pengalaman dengan Tuhan kepada pasangan kita. Nah, otomatis kalau ini menjadi masalah dalam relasi nikah kita, maka ini juga akan berdampak pada anak-anak kita. Akan ada anak yang ikut kita, yang menjadi lebih rohani, yang mempedulikan kepentingan Tuhan. Tapi juga biasanya akan ada anak yang menuruti pasangan kita, tidak begitu mempedulikan Tuhan. Karena apa? Karena dia akan merasa tidak apa-apa, sebab bukankah pasangan kita atau ayahnya misalnya atau ibunya tidak begitu juga mempedulikan Tuhan. Nah, jadi seringkali kalau ada kesenjangan dalam relasi suami istri, kesenjangan itu akan nantinya turun pula pada anak-anaknya, Pak Gunawan. Dan sebaliknya, Pak Paul, kalau keluarga itu kelihatan harmonis dan kelihatan sama-sama memuliakan Tuhan, dampaknya kan juga bisa terlihat pada kehidupan anak-anak mereka gitu. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi dalam sebuah keluarga di mana suami dan istri atau ayah dan ibu bersatu berpadu di dalam kehidupan bukan saja suami istri, tapi dalam kehidupan rohani sebagai anak-anak Tuhan, membesarkan anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Nah, kita akan melihat sebuah dampak yang sangat luas berkepanjangan.
Dan kita melihat juga dampak ini tidak terbatas pada generasi atau waktu. Misalkan Pak Gunawan, saya bisa memikirkan contoh kehidupan dari Dr. James Dobson. Mereka atau ayah dari Dr. James Dobson adalah seorang penginjil keliling. Ibunya seorang ibu rumah tangga. Nah, Dr. Dobson sebagai anak tunggal dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Nah, Dr. Dobson itu kadang-kadang ia melihat orang tuanya bercengkrama setelah papa pulang dari pelayanan. Nah, si papa itu akan menceritakan tentang pekerjaan Tuhan. Nah, dalam pembicaraan biasanya di akhir percakapan si ayah akan berkata kepada si ibu, tadi itu saya melihat anak pendeta tidak punya kaos, tidak punya sepatu yang bagus karena hidupnya memang kurang. Nah, saya ingin memberikan kepada orang itu, jadi sebagian dari uang yang telah saya terima saya berikan untuk keluarga tersebut. Nah, biasanya Mama Dr. James Dobson hanya berkata kepada papanya, Jimmy, jika itu yang Tuhan gerakkan engkau untuk lakukan, lakukanlah. Nah, inilah yang dilihat oleh Dr. Dobson, Pak Gunawan. Interaksi antara papa dan mama yang begitu harmonis, yang mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Ya, sebab bisa saja, misalnya mamanya Dr. Dobson marah ya, kok kamu nggak memikirkan keluarga dulu, kok kamu memikirkan orang lain dan sebagainya. Tapi karena dua-dua mempunyai pikiran Kristus dan menundukkan kehendak pribadi di kaki Tuhan, maka mereka ya dapat hidup dengan begitu harmonis dan menampakkan kesalehan. Inilah yang diteruskan kepada Dr. Dobson, sehingga tidak heran pada akhirnya Dr. Dobson bertumbuh besar menjadi seorang yang mencintai Tuhan, yang dengan serius mau melayani Tuhan. Dan kita tahu sekarang di Amerika Serikat dan juga di beberapa negara, dia menjadi orang yang Tuhan pakai untuk mempengaruhi banyak keluarga. Ya, jadi peristiwa-peristiwa katakan kecil gini, tetapi kalau dilihat berkali-kali oleh anak atau bahkan cucu mereka, ini akan sangat punya dampak yang luar biasa besarnya, itu Pak Paul ya? Betul sekali. Jadi bagi orang seperti Dr. Dobson sebagai anak yang dibesarkan dalam rumah tangga, dalam keluarga yang rohani, konsep tentang Tuhan itu bukan hanya sebuah konsep yang berada dalam tataran pemikiran, tapi juga dalam tataran realitas. Mereka atau anak-anak ini seperti Dr. Dobson melihat benar-benar kenyataan Tuhan itu ada, Tuhan itu memelihara. Misalkan juga ada satu contoh yang saya ingat tentang Dr. Dobson. Waktu papanya sudah mulai lanjut usia, sebetulnya tidak terlalu tua, papanya itu terkena serangan jantung. Namun masih bisa hidup, tapi setelah itu ia terkena stroke. Nah, dalam kondisi yang sudah payah itu, suatu kali Dr. Dobson bercerita bahwa papanya dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata kepadanya bahwa Tuhan akan memanggilnya pulang. Tapi jangan khawatir, kata Tuhan kepada Papa Dr. Dobson. Sebab, kata Tuhan, ia akan memelihara istrinya atau Mama Dr. Dobson. Setelah mendapatkan penampakan Tuhan itu, dia memanggil istrinya atau Mama Dr. Dobson yang bernama Myrtle. Dan dia berkata, Myrtle, tadi Tuhan telah menyatakan diri kepadaku. Dan Tuhan mengatakan, dalam waktu dekat Tuhan akan panggil saya pulang. Tapi, dia berjanji, dia akan memelihara engkau. Nah benar, beberapa bulan setelah itu, Papa Dr. Dobson terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Dan Dr. Dobson berkata bahwa Tuhan menepati janjinya. Sampai mamanya tua, setelah itu mendapatkan banyak penyakit, tapi Tuhan mencukupi kebutuhan mamanya sehingga terpelihara Allah mamanya. Nah, Dr. Dobson bukan saja mendengar, mengetahui tentang Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang pemeliharaannya, tapi dia mengalami sendiri, melihat sendiri kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga seperti ini, Pak Gunawan, tidak bisa menyangkal keberadaan Tuhan. Mereka mungkin bisa mendapatkan atau mendengar banyak ya pendapat-pendapat tentang Tuhan atau apa, tapi buat anak-anak yang seperti ini, Tuhan itu nyata, kasih-Nya nyata, pemeliharaannya nyata, firman-Nya itu digenapi. Jadi bagi anak-anak seperti ini, tidak ada lagi pertanyaan tentang Tuhan. Nah, inilah keluarga yang kita ingin ciptakan, supaya anak-anak kita bisa berdiam di dalam suasana seperti ini.
Ya, Pak Paul, memang ideal sekali keluarga seperti itu gitu, Pak Paul. Karena seringkali kita jumpai itu orang hanya menempatkan Tuhan itu sebatas konsep-konsep diajarkan, dibicarakan, tetapi tidak dihidupi di dalam kehidupannya sehari-hari, Pak Paul. Nah, ini sesuatu contoh yang sangat konkret gitu. Pak Paul mungkin punya cerita yang lain gitu, Pak Paul, yang menarik seperti itu. Ada Pak Gunawan, satu lagi adalah kisah kehidupan pendeta Jonathan Edwards. Itu tuh beliau dipakai Tuhan membakar kerohanian orang-orang Amerika. Dia itu sebetulnya seorang pendeta yang tipe pelajar, tipe pengajar, bicaranya perlahan. Nah, suatu hari beliau dipanggil untuk menggantikan seseorang yang seharusnya memimpin kebaktian pembangunan rohani di sebuah kota kecil. Karena orang tersebut batal datang, maka akhirnya yang diminta datang adalah pendeta Jonathan Edwards. Nah, ditulis bahwa beliau datang ke gereja itu khotbah dengan tenang dan malahan membaca naskah khotbahnya dari depan sampai ke belakang. Tapi naskah khotbah itu berjudul Orang Berdosa di Bawah Murka Allah. Waktu dia bacakan naskah khotbah itu dengan suara yang tenang, tidak berapi-api, Tuhan bekerja, Pak Gunawan. Tiba-tiba orang mulai berdatangan, bersujud, berlutut, meminta ampun, bertobat atas dosa-dosa mereka. Orang menangis, meratap. Wah, benar-benar sebuah kebangunan rohani terjadi di gereja itu. Nah, pergilah pendeta Jonathan Edwards ke tempat-tempat lain. Dan di mana dia datang berkunjung, dia berkhotbah seperti itu juga dengan tenang dan sebagainya. Orang bertobat. Sehingga masa itu disebut masa The Great Awakening. Ya, kebangunan rohani yang besar atau yang agung di Amerika. Nah, tapi indahnya kehidupan pendeta Edwards adalah dia itu mempraktekkan, Pak Gunawan, apa yang dikhotbahkannya dalam keluarganya. Hidup dengan istrinya begitu baik, harmonis, cinta Tuhan. Anak-anaknya bukan saja mengetahui tentang Tuhan, tapi melihat langsung, mengalami langsung kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Diteruskan kepada cucu-cucunya, cucunya teruskan lagi kepada buyut-buyutnya. Sekarang saya lupa sudah generasi keberapa keturunan pendeta Jonathan Edwards. Tapi dibukukan, Pak Gunawan, dicatat. Karena apa? Ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, yang tidak lazim. Yaitu satu keluarga besar. Mulai dari pendeta Jonathan Edwards sampai keturunan keempat atau kelima atau keenamnya sekarang. Semuanya berada di dalam kasih Tuhan Yesus dan melayani Tuhan. Tidak ada yang tidak dalam Tuhan dan tidak ada yang tidak melayani. Semua melayani. Mereka setiap tahun berkumpul dalam reuni besar keluarga mereka. Dan semuanya selalu bersyukur ya, melihat Tuhan bekerja dalam keluarga besar itu. Dan ini bukan peristiwa atau hal yang umum terjadi atau yang gampang terjadi. Sebab betapa banyaknya orang yang bisa memelihara iman di generasinya, tapi tidak berhasil meneruskan kepada keturunan berikutnya. Tapi dalam keluarga pendeta Jonathan Edwards, semuanya sampai keturunan-keturunan yang keberapa tetap semuanya berada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, memang yang sering kali kita lihat ya. Nah, tadi yang Pak Paul angkat kedua contoh itu adalah mereka yang menjadi hamba Tuhan penuh waktu, yang sebenarnya sangat sibuk tetapi masih sempat untuk membangun kehidupan keluarganya, bukan hanya meletakkan dasarnya tetapi juga membangunnya gitu Pak Paul ya, sehingga sampai generasi ke generasi bangunan itu kelihatan terbangun dengan baik sekali gitu Pak Paul ya. Nah, sekarang masalahnya kalau keluarga itu tidak berhasil, walaupun dia mungkin berhasil meletakkan dasarnya, tetapi tidak berhasil untuk membangun seperti yang kedua contoh tadi, itu bagaimana Pak Paul? Nah, sebagaimana kita lihat, kalau berhasil, maka dampak rohani itu bisa bertahan dan bisa begitu berkembang dengan luasnya. Demikian pula lah kalau tidak berhasil, Pak Gunawan. Kalau kita sebagai orang tua tidak meletakkan kehendak kita pada kaki Tuhan, mengikuti kehendaknya, hidup dalam kasih sayang, nah, maka nanti akanlah mempunyai atau menghadapi masalah dalam keluarga. Anak-anak kita nanti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, nanti ada yang ribut, ada yang tidak cocok, ada yang konflik, sehingga akhirnya benih-benih kemarahan, benih-benih pemberontakan, berbuahkan akhirnya masalah-masalah besar. Nah, ini nih yang seringkali juga terjadi, Pak Gunawan, sayangnya di dalam keluarga-keluarga Kristen.
Ya, apakah ada contoh yang konkret gitu Pak Paul untuk ini? Saya teringat satu contoh di Alkitab yang seringkali memang juga dibicarakan, yaitu keluarganya Imam Eli. Imam adalah berarti hamba Tuhan, yang Tuhan tetapkan untuk mewakili Tuhan di bumi ini, sekaligus juga mewakili manusia di hadapan Tuhan. Jadi Imam Eli seorang yang mempunyai tugas yang sangat-sangat penting saat itu. Dan pada zaman itu, seorang imam bukan saja menjadi seorang pemimpin agamawi, tapi juga menjadi pemimpin negeri atau politis. Nah, saat itu jadi Imam Eli mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Nah, tapi sayang sekali Pak Gunawan, kita akan nanti melihat bahwa keluarga ini tidak pernah lepas dari kemelut, dari masalah. Dan awalnya itu dimulai dari Imam Eli sendiri. Ya, tapi kan kita percaya bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga itu. Dan bagaimana reaksi Tuhan atau tanggapan Tuhan terhadap sikap Imam Eli yang kurang pas dengan rencana Tuhan untuk kehidupan berkeluarga ini, Pak Paul? Di sini kita melihat indahnya dan besarnya kasih Tuhan, Pak Gunawan. Kita melihat Tuhan itu tidak berhenti membawa firman-Nya, mengingatkan Imam Eli akan kehendak Tuhan. Sebagai contoh ya, kita bisa membaca di 1 Samuel pasal 2 ayat 27 dan 28. Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Jadi di sini kita melihat Pak Gunawan, waktu Imam Eli mulai keluar jalur kehendak Tuhan, Tuhan mendatanginya. Tuhan menyampaikan peringatan-peringatannya. Namun yang indah di sini adalah Tuhan tidak langsung menegur Imam Eli. Tuhan justru ya di sini mengingatkan Imam Eli akan pemilihan Tuhan atas dirinya dan kaumnya, yaitu suku Lewi, sebagai pelayan Tuhan. Dengan kata lain, sebelum Tuhan menegurnya, Tuhan mengingatkan Eli akan relasi yang terjalin di antara Tuhan dan Imam Eli. Inilah yang Tuhan lakukan kepada kita pula, Pak Gunawan. Tuhan tidak langsung menegur, apalagi menghukum suatu kita itu berbuat salah. Yang seringnya Tuhan lakukan adalah Tuhan mengingatkan kita akan relasinya dengan kita, hubungannya yang begitu intim dengan kita. Bukankah Dia yang telah memilih kita menjadi umat dan anak-anaknya? Dan inilah yang Tuhan pertama-tama akan terus ingatkan kepada kita juga. Ya, dalam hubungan kita itu seringkali memang kadang-kadang kita itu memang rajin mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu itu kita menjadi kendor, Pak Paul ya. Dan apakah pada saat-saat seperti itulah Tuhan itu mengingatkan kita bahwa relasi kita sedang menurun atau bahkan buruk dengan Tuhan gitu, Pak? Seringkali itulah yang Tuhan lakukan, Pak Gunawan. Kita mungkin ya menganggap remeh, kita menganggap tidak begitu penting ya hubungan dengan Tuhan. Misalkan menjaga saat teduh dengan Tuhan, menjaga waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Saya tahu ini adalah sebuah pergumulan bagi kita semua. Saya pun kadang juga bergumul dalam kesibukan, akhirnya tidak bisa bersaat teduh dengan Tuhan. Namun, ya Tuhan akan mengingatkan kita. Dia dan kita mempunyai sebuah relasi. Dia telah memilih kita menjadi anaknya. Dia telah menjadikan dirinya sebagai papa atau bapak dari kita. Nah, seringkali Tuhan akan ingatkan bahwa kita ini adalah ayah dan anak. Kita ini adalah bapak dan anak yang disayanginya. Dia akan mengingatkan kembali relasi ini, supaya kita bisa kembali ke dalam relasi semula dengan Tuhan. Nah, setelah Tuhan itu mengingatkan tentang relasi kita dengan Dia, itu langkah berikutnya apa yang Tuhan lakukan, Pak? Kepada Imam Eli, Tuhan berkata, kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Dengan kata lain, Tuhan mengingatkan Imam Eli bahwa selama ini Tuhan telah memelihara hidupnya dengan serba berkecukupan lewat persembahan yang dibawa oleh umat Israel kepada Tuhan. Singkat kata, Tuhan setia menyediakan kebutuhannya. Nah, sewaktu Tuhan memperingati kita, Tuhan pun mengajak kita melihat semua yang diberikannya. Tuhan selalu setia dan tidak ingkar janji.
Ya, harapannya memang orang akan menjadi tersadar gitu Pak Pol ya, bahwa sekalipun kita sebagai umatnya tidak menghiraukan Tuhan, tetapi Tuhan tetap menghiraukan kita dan terus memberkati kita gitu Pak Pol. Betul, seolah-olah Tuhan itu ingin mengingatkan akan bagian Tuhan yang Tuhan telah kerjakan. Seolah-olah dengan Tuhan mengingatkan kita akan apa yang Tuhan telah kerjakan, Tuhan juga ingin menanyakan kepada kita, apakah kita telah menunaikan kewajiban kita? Apakah kita telah mengerjakan bagian kita? Nah, disinilah juga Tuhan melakukannya kepada Imam Eli. Seolah-olah Tuhan ingin mengingatkan, dari awal sampai sekarang, bukankah aku telah setia memelihara hidupmu? Seolah-olah Tuhan ingin berkata, Imam Eli, apakah masih ada yang kurang? Apakah masih ada yang belum aku lakukan untukmu? Bukankah aku telah memelihara hidupmu seperti ini? Jadi itulah yang Tuhan juga lakukan kepada kita waktu kita mulai menjauh. Waktu kita mulai berontak. Waktu kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Seringkali Dia datang mengingatkan kita apa yang masih kurang. Apakah yang engkau masih terus inginkan yang belum aku berikan kepadamu. Tuhan selalu ingin mengingatkan bahwa Dia tidak pernah berubah. Dia selalu di sini, Dia selalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Nah, bagaimana tanggapan Imam Eli terhadap apa yang Tuhan ingatkan itu tuh? Imam Eli saya yakin mendengarkannya dan mencoba untuk melakukannya. Misalkan kita tahu karena nanti ini merupakan teguran kepada Imam Eli akan kelalaiannya, mendisiplin anak-anaknya. Kita melihat Imam Eli berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan, menegur anak-anaknya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa teguran Imam Eli itu tidak lagi mempan. Karena masalahnya udah terlalu besar dan kompleks. Karena memang kegagalan Imam Eli juga. Jadi dengan kata lain, Imam Eli yang mencoba untuk taat, tapi akhirnya sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Nah, jadi bagaimana reaksi Tuhan, Pak Pol? Tuhan memang menegur Imam Eli Dan yang Tuhan tegur pertama-tama adalah dirinya sendiri. Dirinya Imam Eli. Tuhan berkata di 1 Samuel pasal 2 ayat 29, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dengan kata lain, setelah Tuhan mengingatkan Eli akan pemilihan dan pemeliharaan Tuhan, barulah Tuhan menegur Imam Eli. Ternyata masalah utama Imam Eli terletak di dalam, bukan di luar dirinya, yaitu sikap hatinya yang loba alias rakus. Rupanya Pak Gunawan, Imam Eli ini seorang yang suka makan dan tidak dapat menguasai dirinya sewaktu melihat makanan. Besar kemungkinan Imam Eli tidak melanggar peraturan persembahan, tetapi sikapnya yang loba menjadi dosa besar. Sebab pada akhirnya ia tidak lagi menghormati korban bakaran sebagai persembahan untuk Tuhan, tetapi melihat korban bakaran sebagai pemuas nafsu makannya belaka. Nah, Tuhan melihat apa yang ada di dalam, Pak Gunawan. Kendati dari luar kita tampak baik dan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, tapi belum tentu kita melakukannya atas dasar hormat kepada Tuhan. Satu hal lagi yang kita bisa lihat adalah awal dosa ialah hilangnya respek terhadap kekudusan Tuhan. Imam Eli mulai hilang respek terhadap kekudusan Tuhan, maka memandang korban persembahan sebagai pemuas nafsu makannya saja. Bila kita tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan, maka tinggal masalah waktu sebelum kita akhirnya jatuh ke dalam dosa yang serius. Inilah yang terjadi pada Imam Eli. Ya, Bapak, apa yang dialami Eli itu sebenarnya merupakan kelemahan dia, atau memang dia sengaja mau memberontak kepada Tuhan, Bapak? Saya melihatnya sebagai kelemahan Eli. Dia menurut saya tidak dengan sengaja mau memberontak terhadap Tuhan. Kelemahannya memang di sini adalah pada makanan, nafsunya. Nah, inilah yang Tuhan lihat. Makanya Tuhan berkata, kenapa kok kamu ini loba? Kenapa kok kamu ini rakus, tidak bisa menahan dirimu? Dan gara-gara engkau tidak menahan dirimu, maka engkau mencemari atau mengotori kekudusan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat dampak dari kelemahan Imam Eli ini ternyata sangatlah luas dan fatal. Ya, tapi kalau itu Pak Pol kan semua keluarga di dalam anggota keluarga itu pasti punya kelemahannya masing-masing. Mungkin
bukan dalam hal makanan seperti yang Eli alami ini Pak Paul, tetapi ada hal-hal yang lain yang juga merupakan suatu kelemahan yang bisa menyakitin hati Tuhan itu Pak Paul. Betul, maka kita ini waktu tahu kita punya kelemahan, kita memang harus berusaha untuk mengatasinya. Ya, saya ingat sekali perkataan dari penulis Kristen yang bernama C.S. Lewis. Dia berkata bahwa yang Tuhan lihat adalah usaha kita untuk hidup kudus. Belum tentu kita selalu berhasil menjalani hidup yang kudus, tapi yang Tuhan perhitungkan adalah usahanya. Jangan menyerah. Nah, kita semua punya kelemahan, tapi marilah kita terus menggumuli, bawa ke dalam doa, bawa ke hadapan Tuhan, minta Tuhan menolong kita. Jangan akhirnya mendiamkan dan malah menjadikan kelemahan itu sebagai bagian hidup kita yang tak terpisahkan. Inilah yang terjadi pada Imam Eli. Dia tidak lagi menggumuli, dia menerimanya, dan malah akhirnya makin hari makin terseret, makin jauhlah dia berjalan. Akhirnya tidak lagi menghiraukan kekudusan Tuhan. Nah, makanya dampaknya menjadi sangat buruk pada anak-anaknya. Ya, tapi memang profesi Eli sebagai seorang imam itu memungkinkan dia untuk memuaskan kelobaannya, memuaskan hawa nafsunya untuk rakus dan sebagainya itu Pak Paul. Betul, karena pada saat itu dia orang yang sangat berkuasa. Jadi di seluruh Israel dia adalah yang paling berkuasa. Maka memang tidak bisa orang untuk menghentikan perbuatannya. Ya, orang sungkan lah karena dia pemimpin lah. Jadi orang yang terpaksa mendiamkan meskipun orang tahu dia telah mulai melewati batas. Ya, jadi memang dalam kondisi kita itu merasa diri begitu berkuasa, tidak ada yang bisa menghalangi kita, kita lebih mudah akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Ya, dan itu belum akhir dari kesalahan-kesalahan yang dibuat Eli, ya Pak Paul. Karena nanti kita masih melihat bagaimana Imam Eli terhadap anak-anaknya itu dampaknya itu Pak Paul. Tapi untuk bagian ini karena waktu yang tidak memungkinkan lagi, kita sudahi dulu dan kita harapkan para pendengar kita akan mengikuti perbincangan ini untuk pada acara yang selanjutnya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga. Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Tuhan di tengah keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.